Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Hari Danata Sembiring. Nomor mahasiswa saya 24153100091. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi, tahun ajaran 2024-2025. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Assoc Profesor Dr. Erusyadi, SE, MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kumpulan materi mikroekonomi dari 1 hingga 16. Pertemuan pertama, konsep mikroekonomi. Tugas materi 1, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Kemudian yang kedua, apa penyebab masalahnya, apa dampak masalah, dan apa solusinya. Berikut jawaban dari pertemuan pertama yang saya rangkum. Yang pertama itu ada pengangguran. Penyebabnya yaitu adalah kesenjangan antara pendidikan dan keterampilan, kurangnya lapangan kerja, teknologi yang semakin canggih, perusahaan asing yang memilih pekerja dari negara asalnya. Kemudian dampaknya yaitu pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, konflik sosial, dan beban fiskal. Yang kedua, pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keterampilan atau keahliannya, juga menurunkan pendapatan kesehatan dan kualitas hidupnya. Kemudian yang ketiga, pengeluaran negara semakin bertambah. Solusi yang dapat digunakan pada pengangguran ini yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, membangun UMKM, membangun infrastruktur, memberikan insentif bagi perusahaan. Yang kedua, ada inflasi yang tinggi. Masalah ekonomi yang satu ini penyebabnya dikarenakan kontribusi barang yang terganggu, kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Dampaknya penurunan daya beli masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah mengintervensi pasar melalui subsidi atau operasi pasar. Yang kedua, memperbaiki rantai distribusi barang. Dan yang ketiga, kebijakan moneter seperti mengendalikan jumlah uang beredar. Kemudian masalah ekonomi yang ketiga ada ketimpangan ekonomi. Itu dikarenakan pembangunan ekonomi yang tidak merata, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan demografi. Dampaknya dapat mengakibatkan daya beli masyarakat rendah, pendapatan masyarakat rendah, konsumsi cenderung menurun, permintaan barang dan jasa terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Masalah ekonomi yang keempat ada infrastruktur yang tertinggal. Penyebabnya itu dikarenakan kurangnya dana sumber daya pembangunan yang tidak memadai, inefisiensi tenaga kerja pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan yang buruk. Dampaknya dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi antara daerah perekonomian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur dapat berdampak negatif pada lingkungan. Juga pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kesenjangan kesejahteraan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama antara lembaga, merencanakan pembangunan infrastruktur dengan matang, mengajak masyarakat untuk terlibat, dan memperbaiki birokrasi. Yang terakhir, masalah ekonomi yang ada yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Penyebabnya dikarenakan
keterbatasan ekonomi, sehingga generasi muda lebih memilih mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan yang mahal dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dan terakhir, itu dikarenakan rendahnya kualitas guru. Dampaknya itu adalah sulit bersaing di pasar kerja, tingkat pendapatan yang rendah, dan terakhir, akses terbatas terhadap sumber daya kesehatan, kesenjangan sosial ekonomi yang lebih besar. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas guru, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, meluncurkan program seperti program Indonesia Pintar atau dapat disingkat dengan PIP untuk mendukung anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikannya. Kemudian kita akan masuk pada pertemuan yang kedua dengan materinya analisa dan kegiatan ekonomi. Tugasnya yaitu sebutkan jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Yang kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Yang keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Baik, berikut jawaban dari pertemuan 2 yang saya rangkum. Yang pertama yaitu bentuk perekonomian Indonesia dapat mencapai 6 hingga 8 bentuk utama, tergantung dari pendekatan atau kategori yang digunakan. Namun, inti dari perekonomian Indonesia adalah ekonomi campuran yang berlandaskan kerakyatan dan nilai-nilai Pancasila, disesuaikan dengan dinamika modern seperti ekonomi digital dan global. 8 jenisnya yaitu yang pertama ada berdasarkan sistem ekonomi, yaitu 1. Ekonomi campuran, yang kedua ekonomi kerakyatan, yang ketiga ekonomi Pancasila, yang keempat ekonomi pasar, yang kelima ekonomi digital, yang keenam ekonomi hijau. Kemudian ada juga berdasarkan aspek lokal dan tradisional, yaitu yang ketujuh ekonomi tradisional, dan yang terakhir kedelapan ekonomi global. Penjelasan yang saya rangkum yaitu yang pertama ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah perpaduan antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diterapkan sebagai sistem ekonomi utama Indonesia. Contohnya, pemerintah mengendalikan sektor strategis seperti energi, tetapi sektor swasta bebas di bidang lainnya. Yang kedua ada ekonomi kerakyatan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, peran koperasi, UMKM, dan usaha mikro dalam perekonomian nasional. Yang ketiga ada ekonomi Pancasila, berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Yang keempat ada ekonomi pasar, penyesuaian Indonesia terhadap ekonomi global di mana swasta dan mekanisme pasar mempengaruhi sebagian sektor. Contoh, sektor teknologi, startup, dan perdagangan bebas. Yang kelima ada ekonomi digital, berkembang pesat dengan kemajuan teknologi, mencakup perdagangan online dan layanan finance. Contohnya, e-commerce yaitu perdagangan online, edukasi online, dan lainnya. Yang keenam ada ekonomi hijau, yaitu fokus pada keberlanjutan lingkungan dan transisi ke energi terbarukan. Contoh, investasi dalam energi surya, angin, atau pengurangan deforestasi. Yang ketujuh ada ekonomi tradisional, yaitu masih berlaku di wilayah pedesaan atau adat, berbasis pertanian, barter, atau produksi untuk kebutuhan lokal. Contoh, sistem pertanian subsisten di pedalaman Papua. Yang kedelapan ada ekonomi global, terintegrasi dengan perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi regional. Contoh, peran Indonesia dalam ASEAN dan G20. Kelebihan dan kelebihannya yang saya dapat yaitu yang pertama dari kekayaan sumber daya alam, yang kedua pasar domestik yang besar,
Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, infrastruktur yang semakin berkembang. Kelemahannya yang saya dapat yaitu ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada impor, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, ketergantungan pada sektor primer, dan terakhir yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kemudian alasan untuk ekonomi Indonesia, alasan menurut saya itu bentuk ekonomi terbaik Indonesia adalah ekonomi campuran berbasis kerakyatan, karena sistem ini mencerminkan keseimbangan antara peran pemerintah, mekanisme pasar, dan nilai-nilai lokal yang berakar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, sektor strategis seperti energi, transportasi, dan sumber daya alam tetap dikelola oleh negara untuk memastikan pemerataan dan kesejahteraan rakyat, sementara sektor swasta diberi ruang untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Kemudian kita masuk pada pertemuan ketiga dengan judul materi konsep dasar permintaan. Tugasnya yaitu yang pertama, amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar dan pajak dekat rumah Anda. Kemudian yang kedua, buat grafik permintaannya. Berikut jawaban dari pertemuan ketiga yang saya dapatkan dari data permintaan, yaitu harga per kilogramnya 150.000. Kemudian jumlah barang yang diminta 20 kg. Harga per kilogramnya 130.000, jumlah barang yang diminta 30 kg, dan seterusnya. Dan yang kedua ada grafik permintaan. Bisa dilihat dari grafik bahwa harga yang saya lampirkan adalah menggunakan grafik diagram. Jadi bisa diperhatikan jumlah barang yang 20 kg dengan harga 150.000, 30 kg 130.000, itu sesuai dengan data yang di atas. Kemudian ada pertemuan keempat dengan judul materi konsep dasar dari penawaran. Tugasnya, amati produk yang ada di pajak atau pasar terdekat Anda. Buatkan elastisitas permintaannya. Berikut saya lampirkan jawaban dari pertemuan keempat. Dari produk saya ambil produk roti tawar 600 gram. Kemudian ada harga awalnya 150.000. Kemudian kuantitas awal 1000, harga baru 180.000, dan kuantitas baru 800. Yang kedua data, misalkan harga roti tawar adalah 15.000 per kemasannya, dan jumlah yang diminta adalah 1000 kemasan per hari. Setelah harga naik menjadi 18.000 per kemasan, jumlah yang diminta turun menjadi 800 kemasan per hari. Rumus elastisitas permintaan di tengah yaitu elastisitas permintaan Q2 dikurang Q1 dibagi Q2 ditambah Q1 dibagi 2, kemudian dibagi P2 dikurang P1 per P2 ditambah P1 dibagi 2, dimana Q1 ini adalah jumlah yang diminta awalnya 1000 kemasan, Q2 ini adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga yaitu 800 kemasan, P1 ini harga awalnya yaitu 15.000, P2 harga setelah perubahan dan harga 18.000. Kemudian berikut penyelesaiannya. Yang pertama, perubahan kuantitas 800 dikurang 1000 menjadi 200 kemasan, negatif 200 kemasan. Kuantitas rata-rata 800 ditambah 1000 kemudian dibagi 2 menjadi 900 kemasan. Persentase perubahan kuantitas yaitu negatif 200 dibagi 900 menjadi 0,222 atau negatif 22,2%. Perubahan harga yang dari 18.000 dikurang 15.000 menjadi 3.000. Harga rata-rata 18.000 ditambah 15.000 kemudian dibagi 2 jadi
16.500. Presentasi perubahan harga yaitu 3.000 per 16.500 sama dengan 0,182 atau 18,2%. Elastisitas permintaan negatif 0,222 dibagi 0,182, maka hasilnya negatif 1,22. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Materinya teori permintaan konsumen pendekatan. Masuk ke kuis dengan soalnya tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Berikut tabelnya bisa diperhatikan dari harga yang pertama 2.000, penawaran 3.000, permintaan 10.000, yang kedua 4.000, penawarannya 6.000 dan permintaannya 8.000 hingga seterusnya. Kita menggunakan rumus QS dikurang QA, kemudian dibagi QA per QS dikurang PA per PA. Kemudian rumus ED yaitu Q1 dikurang Q per Q dalam kurung Q tambah Q1 dibagi 2 per P1 dikurang P per P ditambah P1 dibagi 2. Keterangan QB yaitu jumlah baru barang yang ditawarkan. QA adalah jumlah penawaran yang asal atau lama, PB tingkat harga yang baru, dan PA tingkat harga yang lama atau harga asal. Berikut elastisitas penawarannya. Bisa teman-teman lihat dari interval 2000 hingga 4000 yaitu 1,0, interval 4000 hingga 6000 1,0, dan interval 6000 hingga 8000 juga 1,0. Kemudian kita yang interval 2000 hingga 4000 itu 0,75, interval 4000 hingga 6000 0,714, interval 6000 hingga 8000 itu negatif 2,333. Kemudian kita masuk pada pertemuan ke-8. Soalnya gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, buatkan data empirisnya. Yang keempat, buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Yang kelima, buatkan elastisitas permintaan dan penawarannya. Berikut saya lampirkan jawabannya. Yang pertama, mikroekonomi itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Elastisitas permintaan, rumusnya sudah saya tampilkan yaitu ED sama dengan persen delta dikali C per persen delta dikali I. Kemudian kita masuk ke cara menghitung. Yang pertama, menghitung perubahan kuantitas dan harga. Masukkan saja sesuai dengan rumus 1300 dikurang 1500 per 1500, kemudian dikali 100%, maka hasilnya 13,33%. Hitung elastisitas permintaannya. ED sama dengan negatif 13,33 per 10 sama dengan negatif 1,33. Artinya elastisitas permintaan adalah elastis, yaitu lebih besar dari 1. Elastisitas penawaran, rumus elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan persen delta dikali QS per persen delta
dikali P. Contoh hitung elastisitas penawaran dari harga 10.000 ke 11.000. Masukkan sesuai dengan rumus, yaitu hitung perubahan kuantitas dan harganya terlebih dahulu. Jadi 1000 dikurang 800 per 800 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Tabel permintaan dan penawaran beras. Misalnya harga beras yaitu per kilogramnya yaitu 10.000, yang kedua 11.000, yang ketiga 12.000. Jumlah permintaan per tonnya 1.500, 1.300 dan 1.100. Jumlah penawaran per tonnya 800, 1.000 dan 1.200. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang ke-9 dengan materi faktor permintaan. Soalnya, rangkumlah materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikut jawabannya sudah saya lampirkan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri, yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, ada pendapatan konsumen, yaitu pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli mereka. Jika pendapatan meningkat, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang, terutama barang normal. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan untuk barang-barang tersebut biasanya akan menurun juga. Yang ketiga, ada harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Kemudian yang keempat adalah harga barang pelengkap. Barang pelengkap adalah barang yang digunakan bersamaan dengan barang lain. Jika harga barang pelengkap naik, maka permintaan barang utama juga akan turun. Misalnya, jika harga printer naik, permintaan untuk komputer atau laptop bisa menurun. Itulah harga barang pelengkap. Yang kelima, ada selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi konsumen itu dapat berubah seiring dengan waktu, yang dapat mempengaruhi permintaan. Jika konsumen lebih tertarik pada produk tertentu, misalnya produk organik, permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat terlepas dari harga. Yang keenam, ada ekspektasi harga masa depan, yaitu jika konsumen mengharapkan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak barang tersebut sekarang, sehingga permintaan meningkat. Sebaliknya, jika mereka mengharapkan harga turun, mereka mungkin akan menunda pembelian. Yang ketujuh adalah jumlah konsumen di pasar. Jumlah konsumen di pasar juga mempengaruhi permintaan. Semakin banyak konsumen di pasar, semakin besar permintaan total untuk barang atau jasa tersebut. Yang kedelapan, ada faktor musiman. Beberapa barang itu atau jasa memiliki permintaan yang dipengaruhi oleh musim atau waktu tertentu. Misalnya, permintaan terhadap pakaian musim dingin akan meningkat menjelang musim dingin. Kemudian yang kesembilan, ada perubahan sosial atau ekonomi. Perubahan sosial atau ekonomi seperti perubahan gaya hidup atau tingkat pendidikan itu dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Misalnya, jika ada peningkatan kesadaran tentang kesehatan, permintaan terhadap makanan sehat bisa meningkat. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang ke-11 dengan materi penawaran dan permintaan agregat. Soalnya, cari data GDP dan GNP 10 negara serta buatkan tren dan grafiknya. Berikut 10 negara yang saya ambil, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jerman, Jepang, India, Inggris, Prancis, Brasil, Italia, dan Kanada. Berikut saya buat sudah $28 Amerika, Cina $18.53, Jerman $4,59, Jepang $4,11, India $3,94, Inggris $3,50, dan seterusnya. Dan berikut juga saya lampirkan grafiknya. Saya buat dalam grafik diagram batang. Bisa dilihat United States yang tertinggi atau Amerika Serikat itu hampir 30, yang tadi sesuai data yaitu $28,78, Cina $18,53 yang kedua, dan urutan ketiga ada Jerman $4,59, dan yang terakhir ada Kanada
yaitu $2,24. Kemudian ada pertemuan yang ke-12 dengan materi 2 pendekatan pengukuran GNP. Kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Baik, berikut saya lampirkan jawaban yang sudah saya temukan. Yang pertama, Indonesia penerimaan pajak ditargetkan 1.986,9 triliun rupiah, termasuk PPH yaitu 1.139,8 triliun rupiah, dan PPN atau PPNBM yaitu 810,4 triliun rupiah. Pajak bumi dan bangunan PBB menyumbangkan Rp 26,2 triliun rupiah. Defisit anggaran proyeksikan 609,7 triliun rupiah atau 2,7% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan 2023. Kemudian Amerika Serikat pada 2024, penerimaan pajak federal sebagian besar berasal dari pajak penghasilan individu yaitu kurang lebih 50% dan pajak korporasi yaitu kurang lebih 10%. Defisit anggaran diperkirakan terus membesar karena peningkatan belanja sosial dan infrastruktur. Yang ketiga ada Jerman. Itu Jerman memprioritaskan pengurangan defisit dengan fokus pada penerimaan pajak perusahaan dan pengurangan subsidi energi. Target defisit 2024 sekitar 3% dari PDB. Yang keempat, Cina. Kebijakan fiskal 2024 mencakup insentif pajak untuk perusahaan teknologi dan energi terbarukan, dengan defisit anggaran diperkirakan stabil di 3% dari PDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima itu India. Penerimaan pajak diproyeksikan tumbuh lebih dari 10%, terutama melalui GST atau singkatan dari Goods and Service Tax. Yang keenam ada Australia. Australia itu memperkirakan peningkatan penerimaan melalui pajak perusahaan tambang karena kenaikan harga komoditas. Yang ketujuh, Brazil. Penerimaan pajak utama berasal dari pajak penghasilan dan PPN atau ICMS. Fokus kebijakan adalah mendukung transformasi industri sambil menurunkan defisit. Yang kedelapan, Jepang. Jepang mengandalkan peningkatan pajak konsumsi untuk mendanai program pensiun dan kesehatan, dengan defisit fiskal seperti 6% dari PDB pada 2024. Yang kesembilan, Kanada. Kebijakan fiskal difokuskan pada investasi, teknologi, dan pendidikan, dengan penerimaan pajak utama dari pajak penghasilan individu dan perusahaan. Yang 10, Prancis, yaitu memperkenalkan insentif pajak untuk sektor digital dan hijau dengan target defisit anggaran sekitar 4% dari PDB untuk mendukung agenda transisi energi. Kita masuk pada pertemuan yang ke-13 dengan submateri siklus ekonomi. Tugasnya, apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Ya, menurut saya, meskipun ada upaya untuk meramalkan siklus ekonomi, ini tugas yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat. Alasannya sudah saya lampirkan, yaitu yang pertama karena faktor tak terduga, yang kedua perubahan kebijakan, yang ketiga interaksi global, yang keempat model ekonomi terbatas. Namun meskipun tidak bisa diprediksi secara pasti, menggunakan data historis dan berbagai indikator untuk mencoba memprediksi kemungkinan arah siklus ekonomi. Indikator seperti tingkat pengangguran, inflasi, indeks kepercayaan konsumen, dan kebijakan fiskal dan moneter sering digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang potensi pergerakan ekonomi. Secara keseluruhan, ramalan siklus ekonomi dapat memberikan gambaran atau estimasi, tetapi tetap terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam prediksi tersebut. Jadi memang bisa diprediksi, hanya kemungkinannya tidak mencapai 100%.
Kemudian ada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-16 dengan submateri UAS ujian akhir. Tugasnya yang pertama, jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, jika Anda jadi gubernur BI atau gubernur Bank Indonesia, apa yang harus dilakukan? Jawaban yang saya dapatkan yaitu dari tugas Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dengan fokus pada pengendalian inflasi, pengaturan sistem pembayaran, serta kebijakan moneter. Yang kedua, ada kelebihan Bank Indonesia. Yang pertama, kemandirian dalam kebijakan moneter. Yang kedua, pengendalian inflasi yang relatif efektif. Yang ketiga, ada inovasi dalam sistem pembayaran dan digitalisasi. Yang keempat, peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Jawaban dari soal nomor 3, jika saya menjadi gubernur Bank Indonesia, yang akan saya lakukan adalah saya akan fokus pada beberapa langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tugas utama Bank Indonesia itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung sistem keuangan yang sehat. Demikian jawaban-jawaban dari materi 1 hingga ke-16 yang saya lampirkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.